Halo guys, balik lagi di Parabot Film, tempat berjuta kisah yang bakal menyegarkan mata dan pikiran kalian semua. Oke, buat kalian semua apa kabarnya? Semoga pada sehat selalu ya. Nah oke, tanpa lama-lama kita langsung aja simak videonya. Kali ini kita akan membahas film monster yang masih hangat dari Norwegia, di mana film Troll bercerita tentang sosok monster yang selama ini dianggap sebagai mitos atau dongeng. Namun ternyata keberadaannya sangat benar-benar nyata, yang langsung menghebohkan seluruh dunia karena dianggap mengancam umat manusia. Seperti apakah keseruan filmnya? Mari kita simak. Tapi seperti biasa, buat kalian jangan lupa subscribe dulu ya. Nah oke, film dimulai dengan seorang gadis bernama Nora bersama ayahnya Tobia sedang memanjat gunung angker yang ada di Norwegia sampai ke puncaknya yang dijuluki Puncak Troll. Sesampainya di atas, mereka membahas dongeng tentang asal-usul lembah tersebut. Diceritakan di zaman dulu ada 13 troll dan mereka berubah menjadi batu karena terkena sinar matahari. Sampai akhirnya Dora melihat samar-samar wajah troll di lembah. Gjort av jord och stein. Singkat cerita, 20 tahun kemudian di pantai Atlantik sisi Norwegia, Naura yang sudah menjadi arkeolog ternama dan sudah bekerja selama 6 bulan lamanya untuk mencari fosil dinosaurus yang dipercaya ada di sekitar sana. Semua timnya sudah mulai menyerah, sedangkan Nora masih terus menggali karena dia yakin fosil yang dia cari benar-benar ada. Sampai akhirnya, kerja keras Nora tidak sia-sia. Dia benar-benar berhasil menemukan tulang belulang dinosaurus, guys. Fairy tale. Di tempat lain, tempat pekerja proyek sedang membangun jalur kereta yang melewati gunung. Singkat cerita, peledakan gunung terus dilakukan. Lalu tiba-tiba saat mengecek ke dalamnya, terdengar raungan yang sangat mengerikan. Dan tiba-tiba berpindah ke sisi lain, karena terjadi getaran hebat, markas Angkatan Bersenjata Norwegia pun mengirimkan 2 pesawat tempurnya untuk mengecek gunung tersebut. Terlihat lubang besar yang sangat janggal. Juga ada beberapa cekungan besar di tanah yang kalau diperhatikan sangat mirip dengan jejak kaki raksasa. Merasa ada sebuah ancaman mengerikan, Jenderal pun meminta pasukannya untuk menjemput seorang ahli yang bisa meneliti insiden tersebut, yang tak lain itu bukan adalah Naura. Singkat cerita, sesampainya di sana, Nora bertemu dengan penasehat Perdana Menteri bernama Andreas yang langsung membawanya ke sebuah ruangan penuh dengan para pejabat. Di sana mereka membahas penyebab lubang besar dan cekungan yang terjadi di gunung tadi. Ada yang berteori karena resapan air, ada yang berteori karena metana bawah tanah. Namun dengan santainya Nora mengatakan jika siapapun bisa menyimpulkan jika cekungan itu adalah sebuah jejak kaki, meskipun tidak ada makhluk sebesar itu. Tapi di sini Nora yakin itu pasti jejak kaki. Beberapa orang di sana pun menertawakan Nora dan tiba-tiba salah satu anggota di sana menunjukkan sebuah video amatir yang sangat mengerikan yang berhasil diretas dari salah satu handphone pengunjung, di mana terdengar sangat jelas suara raungan yang disusul hancurnya terowongan kereta dan batu-batu pun mulai berterbangan mengenai orang-orang yang ada di sana. Seketika semua orang di ruangan itu pun bingung apa yang sebenarnya terjadi, kecuali Nora. Lalu Nora meminta video itu diputar kembali dan di stop terlihat sosok raksasa yang menyerang. Entah makhluk apa itu sebenarnya. Sekilas dari bentuknya menurut Nora makhluk itu memiliki tinggi sekitar 40-50 meter. Padahal primata terbesar yang diketahuinya adalah mentok 4 meter. Di lain tempat, sepasang pasangan tua yang sedang menikmati teh, tiba-tiba mereka mendengar bunyi langkah kaki layaknya T-Rex yang sampai membuat teriak di air tehnya. Karena langkah itu semakin lama semakin dekat, si kakek pun membawa istrinya bersembunyi di dalam bawah tanah. Lalu, ketika dentuman sudah berhenti dan mereka kembali ke atas, sebagian rumah mereka bukannya hancur, tapi malah hilang, guys. Karena dilaporkan terdapat pergerakan abnormal di daerah mbah-mbah tadi, Nora pun diperintahkan menjadi penasehat ilmiah dan akan mengecek ke TKP bersama Andreas. Mereka pun akhirnya sampai di rumah mbah-mbah tadi, disambut oleh kapten sebagai komando operasi khusus. Setelah diselidiki, Chris mengatakan jika ada sesuatu yang berjalan sejauh 20 km ke arah pegunungan. Singkat cerita, Naura pun mengecek cekungan yang diduga jejak telapak kaki menggunakan sinar ultraviolet.
tapi tidak ditemukan jejak-jejak biologis. Lalu Nora, Andres, dan Chris pun mencoba mendatangi daerah pegunungan 20 km ke selatan, karena jejak terakhir berhenti di sana. Dengan teknologi pemindai termal, Chris menemukan tanda-tanda kehidupan, dan Nora pun berkesimpulan bisa jadi makhluk itu berkamuflase, karena dengan sosok raksasa tidak mungkin dong dia hilang begitu saja. Lalu Nora pun meminta diantarkan menuju suatu gubuk kumuh yang ternyata ayahnya. Di sana ayahnya tinggal sendirian. Di sana usut ayahnya adalah profesor dialek asli dan folklore. Di dalam gubuknya terpasang banyak gambar-gambar makhluk troll dan juga beberapa artikel seperti berhentinya pembangunan jalur kereta. Setelah diperlihatkan video kejadian aneh hari itu, Tobias pun semakin yakin jika makhluk itu adalah troll, di mana menurutnya 1000 tahun lalu mereka berkeliaran di Norwegia. Jelas di sini Nora pun meminta ayahnya untuk berpikir logis dan tidak mengaitkan dengan fantasi dongengnya ataupun sejenisnya. Karena troll jika memang hidup 1000 tahun yang lalu, tentunya mereka sudah menemukan fosil-fosil troll. Tobias mengatakan, jika cerita rakyat atau mitos atau apapun itu tentang troll, itu hanya dibuat untuk menutupi keberadaan sosoknya. Maka dari itu, kali ini Tobias akan membuktikan jika apa yang ditelitinya memang benar adanya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya kembali ke titik jejak terakhir. Sampai akhirnya Tobias melihat bebatuan di bawah dan meminta helikopter segera turun dari sana. Bebatuan itu Tobias pun mengeceknya dengan cara menginjak-injaknya dan mencium-ciumnya, dan bahkan dia memakan rumput-rumputnya. Singkat cerita, ketika cuaca di sana mulai mendung dan tiba-tiba Chris? betapa besar dan mengerikannya makhluk troll yang ternyata selama ini benar-benar ada. Singkat cerita, sesampainya di camp militer, mereka pun meeting bersama para pejabat yang tentunya Tobias dimaki-maki dan dianggap tidak waras karena menganggap makhluk itu adalah troll. Maka dari itu, Perdana Menteri pun menyerahkan seluruh operasi kepada militer. Nora pun memohon kepada Chris agar diizinkan pergi ke lokasi troll untuk pengamatan lebih lanjut. Untungnya di sini Chris masih berbaik hati, guys. Mereka pun langsung menuju ke TKP. Tank dan kendaraan bersenjata lainnya menyebar ke posisi masing-masing sambil menunggu kemunculan troll. Dan tak lama kemudian troll pun muncul berjalan mendekati ke arah pasukan. Saat itu juga jenderal pun memerintahkan pasukannya untuk menyerangkan rudal miliknya. Ditembakkanlah rudal tersebut. Akan tetapi tentunya tidak berpengaruh karena troll terbuat dari tanah dan batu. Di sini troll pun terlihat sangat marah dan troll pun berusaha mengejar Nora dan Chris. Chris pun meminta pasukan tank menembakinya, namun itu juga sia-sia. Berpindah ke Tobias, dengan nekatnya Tobias berusaha mengajak troll berbicara secara dekat, dan ternyata cara itu ampuh dan bisa menenangkan troll. Tapi tiba-tiba salah satu tank menembak dari jauh yang langsung membuat troll sangat murka dan kaget. Tanpa sengaja, troll menendang Tobias hingga terpental dan kemudian tewas. Untungnya setelah itu troll pun pergi dari sana dan Tobias yang sudah sekarat hanya tersenyum karena dia bisa bertatapan langsung dengan troll. Sebelum meninggal, Tobias sempat mengatakan ke putrinya yaitu istana kerajaan. Di sini Nora yang masih galau pun kepikiran kata-kata ayahnya yaitu istana kerajaan sampai-sampai dia ketiduran di ruangan. Lalu keesokan paginya Chris pun mengabarkan bahwa troll terlacak berhenti di sebuah lembah dan serangan udara akan segera diluncurkan meskipun dongeng mengatakan jika troll tidak tahan matahari. Akan tetapi ternyata itu salah karena jelas-jelas mereka melihat troll terbangun di siang hari. Setelah mengecek buku catatan ayahnya, Nora menemukan sebuah foto gereja dengan batu besar. Melihat itu, Nora pun langsung melapor kepada pejabat bahwa kemungkinan troll tidak bisa mendengar suara lonceng keras. Mitos kuno mengatakan bahwa troll pernah melempar batu ke arah gereja. Akan tetapi itu malah diketawain salah satu pejabat karena omongan Nora semakin tidak masuk akal. Namun Kapten Chris membantunya karena terbukti troll kebal terhadap senjata-senjata modern sekalipun dengan setelah dipikir-pikir Perdana Menteri akhirnya setuju melakukan cara yang tidak biasa. Tidak lama kemudian Secret melacak troll yang terus berjalan ke tenggara di mana sebentar lagi dia akan sampai ke sebuah tempat wisata di daerah Lillehammer.
Sementara itu, para warga yang sedang asyik healing di sana mendadak panik karena terjadi getaran hebat yang mana artinya troll itu sudah sampai di tempat itu. Singkat cerita, dari kejauhan terlihat 4 helikopter nih yang mendekati dengan membawa lonceng gede-gede. Mereka pun terus mengelilingi troll sambil membunyikan lonceng dan ternyata benar cara itu berhasil. Troll merasa terganggu dengan suara yang mendengung. Akan tetapi, sialnya troll masih bisa melawan balik mereka, guys. Helikopter pun dihancurkan dan ketika salah satunya akan menimpa seorang bocil, anehnya troll itu membantu menyelamatkannya. Tersisa helikopter yang ditumpangi oleh Nora dan Andreas dan Chris yang langsung menjauh dari troll. Berpindah ke lain sisi, berita keberadaan makhluk raksasa mengerikan pun tersebar ke seluruh dunia dan masyarakat mulai ketar-ketir karena troll terus berjalan menuju ibu kota Norwegia yaitu Oslo. Setelah itu Nora pun melapor ke Bu Menteri jika suara lonceng tersebut berdampak kepada troll. Namun karena ancaman semakin dekat, Perdana Menteri pun akhirnya mengerahkan seluruh pasukan tempurnya untuk melawannya. Meskipun Nora menjelaskannya bahwa mereka harus mencari tahu apa yang diinginkan troll dan kenapa dia terus berjalan. Tapi keputusan Bu Menteri sudah bulat untuk tetap menyerang secara langsung. Nora pun akhirnya diberhentikan dari misi tersebut. Sementara itu, setelah melakukan meeting, pejabat Perdana Menteri pun mengumumkan ke seluruh rakyatnya bahwa warga Oslo akan diungsikan untuk menghindari ancaman dari troll. Dan dengan tegas, Bu Menteri menyatakan keadaan darurat dan meminta masyarakat Norwegia untuk saling melindungi. Di sisi lain, Andreas dan Nora masih terjebak macet nih di jalanan. Nora pun terus membaca buku ayahnya yang salah satu halaman tertulis Cindy Nora. Nora pun teringat jika ayahnya sering mengatakan kata itu, namun dia tidak tahu apa artinya. Andreas pun mengatakan jangan-jangan yang dimaksud Sinding adalah Richard Sinding, seorang pejabat senior di istana kerajaan. Dan sama ucapan Tobia pun sebelum wafat yaitu istana kerajaan. Enggak pakai lama, Nora pun langsung meminta Andreas untuk putar balik menuju istana kerajaan di Oslo. Singkat cerita, sesampainya Nora dan Chris di sana, penjaga pun langsung menodongkan senjata karena mereka berdua memaksa masuk. Untungnya Pak Sinding datang ke gerbang dan ketika dia melihat Nora tanpa banyak tanya, mereka pun langsung dipersilahkan masuk. Di sini Pak Sinding usut punya usut mengenal baik Tobia sejak dulu, tapi dia terpaksa harus dipenjarakan karena hampir menguak fakta sebuah tempat. Lalu Nora dan Andreas pun dibawa ke tempat tersembunyi di dalam garasi, di mana hanya segelintir orang yang mengetahui tempat itu. Ternyata istana tersebut di Norwegia dibangun di atas kerajaan lain, coy, yaitu kerajaan troll. Diceritakan pada zaman dahulu ada pembantaian kaum troll hingga membinasakan kaum troll, guys, saat kristianisasi Norwegia karena dianggap tidak sesuai dengan keyakinan baru. Namun ada satu anak troll yang diselamatkan dan sengaja dipenjarakan ke dalam gunung lalu dibiarkan mati. Namun sayangnya ternyata troll itu masih hidup sampai sekarang. Nora pun berkesimpulan jika troll terus berjalan ke pusat kota karena ia ingin kembali pulang ke rumahnya atau ke kerajaannya. Sampai akhirnya ketika Nora mengecek tulang-tulang di sana dengan ultraviolet, ternyata tulang yang berubah menjadi batu itu artinya dongeng masa kecilnya benar adanya. Troll bisa berubah menjadi batu jika terkena matahari. Nora pun sadar jika troll bisa terbangun di siang hari sebelumnya karena saat itu cuacanya lagi mendung, guys. Sementara itu di jalanan kota, pasukan militer yang bersiaga langsung menembaki troll yang semakin mendekat. Namun jelas bukan tandingannya sama sekali. Troll pun menghancurkan mereka semua dan berhasil menerobos barikade. Para pejabat yang semakin ketakutan pun berencana akan merudalnya. Dan Andreas yang mengetahui kabar tersebut meminta bantuan Sigrid untuk meretas sistem pesawat agar rudal bisa dibatalkan. Setelah itu, Nora menelpon Chris untuk menyampaikan rencananya dan jangan sampai ketahuan para pejabat karena tidak mungkin mengerahkan orang-orang militer. Chris pun langsung mengontak teman-temannya di pasukan pertahanan untuk berkumpul di suatu tempat yang aman. Di lain sisi, Nora dan Andreas pinjam mobil milik Ratu Norwegia dengan membawa bongkahan besar. Di sisi lainnya, sang monster troll pun datang dan dengan nekat Nora melajukan mobil ke arahnya untuk memancing troll karena ternyata yang dibawanya adalah tengkorak keluarganya. Dan tentu melihat itu troll pun sangat-sangat murka.
tapi tiba-tiba talinya putus dan tengkoraknya jatuh. Troll pun mengambil tengkorak tersebut dan bergumam menunjukkan rasa sedihnya. Lalu ketika dia ngaca di jendela gedung tanpa sengaja, kaca dipecahkan sampai-sampai tengkorak pun terjatuh hingga hancur. Melihat itu, troll langsung meraung sangat keras lalu menatap mobil Nora dengan penuh dendam. Hingga akhirnya berpindah di kantor pusat. Sayangnya Sigrid ketahuan, sistem pun kembali diaktifkan dan rudal pun dijalankan kembali. Sementara itu, Nora dan Andreas terpaksa keluar dari mobil karena troll berhasil mengejarnya. Troll yang mengamuk akan menginjak Nora, namun untungnya Chris mengalihkan perhatiannya. Rencana mereka pun berhasil. Troll yang terpancing ke sana tidak bisa berkutik sama sekali karena dikelilingi oleh sinar ultraviolet yang sangat jumbo. Sedangkan rudal pesawat juga dibatalkan oleh jenderal karena di sana banyak warga sipil. Sampai akhirnya salah satu pejabat yang kekeh memaksa rudal tetap diluncurkan, akan tetapi kelakuannya tersebut langsung ditonjok oleh Neng Imut ini. Berpindah ke Chris dan yang lainnya yang bersorak-sorak karena troll yang kepanasan benar-benar tidak bisa bergerak. Tapi tiba-tiba mendengar raungan yang sangat kesakitan, Nora langsung mencopot semua power ultraviolet tersebut. Seperti ayahnya, kali ini Nora mengajak ngobrol troll dan memintanya segera kembali ke gunung karena sebenarnya troll tidak pernah menyerang manusia dan justru manusialah yang menjadi ancaman bagi troll. Di sini troll yang tahu telah diselamatkan oleh Nora pun hanya terdiam seolah-olah mengerti kebaikan hatinya. Namun naas fajar telah tiba. Matahari pun mulai terbit yang akhirnya menyinari troll hingga dia berubah menjadi batu. Meski merasa terpukul dengan kematian troll, tapi bagaimanapun Nora harus mengikhlaskannya demi kebaikan manusia. Tak lama kemudian, Perdana Menteri dan pejabat lainnya pun datang untuk mengucapkan selamat dan berterima kasih atas perjuangan Nora. Di akhir film, ternyata belum selesai guys. Masih ada sedikit lanjutannya yang ternyata di dalam gua Gunung Dorpey tersebut masih ada troll lain yang suara raungannya terdengar lebih mengerikan. Dan setelah itu, film pun selesai. Nah, bagaimana keseruan film ini? Oke, film ini mungkin akan ada lanjutannya guys, karena di akhir film ada scene yang memperlihatkan adanya suara troll lain di Gunung Dorpey. Oke, segitu aja ya untuk filmnya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang baik. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar tidak ketinggalan video seru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.